Shalom peserta didik yang diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita masih membahas topik karya Allah membaharui kehidupan manusia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami. Kami akan belajar, kiranya Roh Kudus yang menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita kali ini menelusuri Alkitab. Yeremia pasal 30 sampai pasal 33 merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang pembaharuan yang dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Janji pembaharuan Allah berisi pemulihan hidup secara menyeluruh sehingga umat-Nya hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan pada abad ke-6 sebelum Masehi ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Bangsa itu telah menjadi lumpuh dan terpuruk sebab para pahlawannya seperti wanita yang akan melahirkan dan ditimpa kegentaran yang luar biasa sehingga hanya dapat menjerit dan tak berdaya. Tidak adanya pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai bangsa yang berdaulat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebab berada dalam jajahan bangsa Babel. Semua terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka lebih suka hidup dalam penyembahan berhala, melakukan perbuatan amoral, dan lebih mempercayai nubuat nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Peserta didik, bangsa Israel tidak mungkin bangkit dengan kekuatan mereka sendiri. Jelas Allah mengatakan bahwa Ia akan datang dan pada waktunya penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah yang mengadakan pembaharuan. Pembaharuan itu adalah anugerah Allah sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. Pembaharuan yang dilakukan Allah adalah pembaharuan yang sejati karena tujuan utama pembaharuannya bukanlah sekedar membebaskan bangsa Yehuda dari jajahan bangsa lain ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utama pembaharuan Allah adalah agar Yehuda kembali beribadah kepada Allah. Arah pembaharuan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang tadinya menyembah berhala kembali menyembah Tuhan, memuliakan dan menaati kehendak-Nya. Peserta didik, sebagai umat Tuhan, kita berada dalam proses pembaharuan hidup yang terus-menerus dibaharui sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa segalanya sudah terlambat atau tidak punya keberanian untuk meninggalkan kehidupan lama. Pembaharuan hidup yang dikehendaki Allah mustahil terjadi jika kita menggunakan kelemahan daging dengan segala keterbatasannya. Orang percaya diajarkan untuk berdiri teguh dalam menghadapi pencobaan. Misalnya ada teman yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka tidak akan terjadi penyimpangan. Namun biasanya seseorang mengalami kesulitan dalam menghadapi godaan dan pencobaan. Kita melihat bahwa dalam Alkitab dijelaskan Yesus sendiri pernah dicobai oleh iblis dengan tawaran yang menggiurkan. Namun Ia mengatakan, Allah lah yang berkuasa atas hidup manusia. Allah lah yang patut disembah. Maka kamu pun seharusnya meneguhkan pilihanmu untuk takut akan Allah dan menolak godaan dan pencobaan. Peserta didik, hidup baru membutuhkan pembelajaran dan pertumbuhan.
Untuk itu tiap orang percaya harus membina kedekatan dengan Tuhan melalui kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab. Dalam kehidupan spiritual, pertumbuhan maupun pembaharuan tidak akan mempunyai arti apapun tanpa disertai dengan kekudusan hidup. Baik, kita akan lanjutkan dengan subtopik hidup baru, artinya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Roma pasal 12 ayat 2 tertulis di sana, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi merupakan karya Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Memang kita telah ditebus oleh Kristus, namun manusia terus berjuang untuk melawan keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, sebagaimana tercantum dalam buah roh Galatia 5 ayat 22-23. Yang pertama, kehendak Allah dinyatakan di dalam Alkitab. Menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam rangka memahami dan menerima apa yang diperintahkan Allah dalam Alkitab, tiap orang percaya membutuhkan pembaharuan akal budi. Tanpa akal budi yang dibaharui, sulit bagi seseorang untuk memahami perintah Allah yang ada dalam Alkitab. Bayangkan ada banyak pernyataan yang begitu keras menyangkut perintah Allah yang merupakan kehendaknya. Misalnya, penyangkalan diri, kasih, mengasihi musuh, kesucian, jangan menghakimi sesama, juallah segala hartamu dan berikan pada orang miskin, dan lain-lain. Nah, menurut kamu, dari semua perintah itu, manakah yang paling berat? Yang kedua, bagaimana menerapkan kebenaran Alkitab dalam situasi-situasi baru yang mungkin atau tidak mungkin dibahas secara jelas dalam Alkitab. Alkitab tidak memberitahu kita siapa yang layak menjadi teman, sahabat, bagaimana belajar dengan baik, bagaimana mewaspadai pornografi dan penggunaan alat komunikasi secara bijak, bagaimana memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Bagaimana caranya menghindari tekanan dari teman-teman, bahkan menghadapi kekerasan. Alkitab mengajarkan banyak prinsip dasar yang dapat kita gunakan dalam menghadapi situasi, terutama dalam memutuskan apa yang kita lakukan. Pada kondisi inilah, kamu membutuhkan pembaharuan akal budi yang mencakup intelektual dan hati nurani, sehingga kamu mampu memahami perintah Allah dalam Alkitab serta menerapkannya di kehidupan sebagai remaja Kristen. Oleh karena itu, sangat berguna jika kamu setia beribadah maupun melakukan kegiatan kerohanian seperti kelompok, pemahaman Alkitab, dan lain-lain, sehingga dalam persekutuan kamu dibantu memahami secara lebih mendalam mengenai apa yang Allah kehendaki untuk kamu perbuat dalam hidupmu. Ketiga, sediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis. Melalui perenungan yang mendalam, tiap orang percaya memiliki kesempatan untuk lebih memahami perintah Tuhan. Dengan demikian, seseorang akan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Perenungan itu juga memotivasi kamu supaya merenungkan setiap keputusan, kata, dan tindakan yang hendak kamu lakukan. Banyak kesalahan terjadi karena orang berkata-kata dan bertindak secara spontan tanpa merenungkan dan memikirkan dahulu apa yang akan diucapkan maupun apa yang akan dilakukan. Banyak kata-kata dan tindakan yang jahat lahir dari sikap spontan karena dipicu oleh kemarahan ataupun kekecewaan. Ada pepatah yang mengatakan, jangan membuat keputusan ketika sedang marah. Seseorang diminta mengambil waktu dan merenung, berpikir dengan bijak sebelum mengambil keputusan.
Apakah kamu pernah mengalami ketika dalam kemarahan ataupun kekecewaan mengatakan atau melakukan sesuatu yang kemudian kamu sesali? Hal itu terjadi karena belum mengalami pembaharuan budi. Nah, kita akan lanjutkan dengan topik bencana alam makin meluas. Beberapa waktu terakhir ini berbagai media cetak dan elektronik memberitakan bencana alam yang semakin meluas. Hal itu terjadi karena kelalaian dan keserakahan manusia. Nah, kalian bisa membaca artikel yang berjudul Bencana Ekologis Meningkat Tajam. Lalu ada juga artikel berjudul Pemicu dan Dampak bagi Alam Manusia. Setelah nanti kalian membaca artikel tentang pemanasan global, kalian bisa membandingkan dengan beberapa perubahan alam yang terjadi di daerah masing-masing. Misalnya dahulu musim hujan dan musim panas berlangsung secara teratur, tetapi sekarang tidak sama sekali. Di tengah musim panas, turun hujan lebat, angin kencang, dan lain-lain. Cuaca semakin panas, bencana semakin banyak terjadi. Nah, menurut pendapat kamu, apakah kamu melakukan tindakan yang turut menyebabkan pemanasan global? Nah, itu nanti kalian bisa renungkan dan refleksikan, lalu tuliskan di buku tugas. Berikutnya, Allah membaharui alam. Karya pembaharuan Allah tidak hanya mengubah cara pandang manusia dan perilakunya terhadap alam, namun membaharui alam itu sendiri. Berbagai peristiwa berupa bencana alam maupun bencana yang disebabkan karena perbuatan manusia terhadap alam tidak dapat menghentikan karya Allah dalam membaharui alam. Allah pencipta mengasihi seluruh ciptaannya sehingga ia memelihara ciptaan itu secara terus-menerus, berkelanjutan melalui proses reproduksi dan proses keharmonisan hidup makhluk-makhluk ciptaan Allah. Peserta didik, dalam janji penyelamatan Allah, alam termasuk dalam janji penyelamatan itu. Ingatkah kamu akan cerita Nuh di mana alam dibaharui menjadi benar-benar baru? Begitu pula tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Allah mengasihi ciptaannya dan karena itu ia memelihara, menyelamatkan, serta membaharui alam. Kenyataan ini janganlah dijadikan alasan untuk mengelak dari tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam. Sebaliknya, kenyataan bahwa Allah juga mengasihi alam dan menjadikan titik berangkat bagi manusia untuk membangun kesadaran terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam. Sebagai rangkuman, Allah membaharui hidup manusia supaya manusia layak menjadi mitra Allah dalam memberitakan kasih-Nya bagi dunia. Pembaharuan itu mencakup hidup manusia dan alam secara keseluruhan. Implikasi dari pemahaman ini adalah manusia harus hidup dalam pembaharuan akal budi, terutama dalam membangun relasi dengan Allah, sesama, dan alam lingkungan hidup. Menyerahkan diri pada pembaharuan Allah artinya bersedia untuk memberlakukan kehendak Allah dalam hidupnya setiap hari. Hal itu dapat diwujudkan jika manusia bergaul erat dengan Allah melalui kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab, merenungkan, serta melakukannya. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.